saya mau ngomong terima kasih buat kesempatan yang diberikan, oleh Victory Church, terutama youth dan teens-nya buat pada malam hari ini. Saya kok berpikir kalian ini anak muda yang nggak normal ya. Nggak normal tuh maksudnya apa? Nggak normal tuh maksudnya karena kok malam Sabtu begini pengen banget, ikut webinar acara gereja lagi ya kan, apalagi bertaliannya dengan Alkitab gitu. Kalau bertalian dengan jodoh ya, apalagi kalau yang bertaliannya dengan kayaknya, yang lebih kekinian lagi mungkin bagaimana bisa nambah follower di Instagram, bagaimana bikin konten yang kreatif. Wah, itu semuanya orang rame berbondong-bondong datang ya. Tapi kok mau denger gitu pada malam hari ini mau membahas tentang, Alkitab dan kebenarannya. I think you are crazy sih. Kok saudara tuh cukup gila ya. Tapi saya bangga banget bisa ada di komunitas ini dan buat teman-teman yang di luar kota, salam kenal sekali lagi dan kita bisa kasih applause buat kita semua dong, kasih reaction-nya pada malam hari ini ya. Ini, kind of amazing, nggak gampang ya anak muda zaman sekarang ini bisa mencintai Tuhan firman Tuhan dan kebenarannya sampai mau bela-belain ikut webinar ini kurang lebih ada 32 orang ya kalau saya nggak salah lihat ya di kolom ini ya, di kolom chat-nya ya. Oke, sebelum saya mulai saya mau disclaimer dulu. Jadi siapa yang saya bahas ini, tadi sebenarnya, Fania udah ngomong, saya nggak bikin Alkitab versi terbaru, enggak ya. Jadi Alkitab itu nggak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, tapi ya itu judul yang dikasih, saya nggak bikin Alkitab versi terbaru, dan juga, apa yang sebentar akan saya sharing-kan, ini benar-benar apa yang ada di hati saya yang Tuhan taruh, terutama untuk generasi muda, dan apa yang nanti kita sharing-kan bukan supaya saudara tuh jadi beban lalu masuk sekolah teologi semua, enggak gitu ya. Bukan seperti itu tujuannya gitu ya, tapi justru supaya saudara lebih interested untuk mendalami Alkitab. That's my goal gitu ya. Supaya saudara lebih interested mendalami Alkitab karena Alkitab adalah buku yang saya rasa harus kita perdalam selama kita hidup ya sampai nanti kita ketemu Tuhan Yesus kembali. Ya, jadi itu disclaimer-nya. Oke? Jadi ini yang saya mau kita bahas pada malam hari ini, kita mau rethinking ya about the Bible gitu. Kita mau rethinking sedikit tentang, Alkitab, bagaimana cara kita memandangnya, dan bagaimana cara kita berurusan dengan yang namanya Alkitab, oke? Lalu kita kenalan terlebih dahulu lebih jauh lagi, ya tadi sebenarnya udah di-sharing-kan. Nama saya kan Andreas Ferianto, saya lead pastor dari Raja Wali Church. Kalau mau berteman di Instagram ada @andretruinspire. Kalau mau berteman, melongo-melongo ke gereja, ya Raja Wali Church_ID. Background-nya saya S1 di Untar, ya selain background profesi tadi, S1-nya selesai di Untar tahun 99, ya. Jadinya rada tua ya gue ya, jadi udah kelihatan umurnya berapa, gitu. Lalu di S1 Teologi STT Kingdom, ya bareng Pastor Doni juga, sama Pastor Sandy, itu oh iya by the way mereka berdua, salah satu mentor pernikahan bukan salah satu, mentor pernikahan kami lah ya. Wah luar biasa banget loh. Jadi kalian ini punya gembala, saya deg-degan sebenarnya diundang ke sini ya, karena ini rumah dari mentor saya. Oke, jadi ya sangat senang sekali bisa berada di tempat ini, gitu ya. Kita sama-sama di S1 Teologi STT Kingdom dan sekarang S2 Teologi STT Kingdom-nya ongoing gitu ya. Lain-lainnya apa? Udah menikah dengan anak satu, saya pencinta Arsenal ya. Kalau saudara tahu tim sepak bola Arsenal itu satu-satunya tim pilihan Allah ya, karena namanya muncul di Alkitab ya. Jadi kalau ada orang yang suka dengan setan merah, saya bingung kok setan disukain gitu ya. Jadi ya saya sukanya Arsenal ya, maaf ya buat fansnya Manchester United, mohon maaf sekali lagi, I'm not on your side ya. Walaupun sekarang Arsenal masih terseok-seok, kita berdoa supaya keajaiban Tuhan terjadi di akhir musim. God bless you all, oke? Jadi saya nggak ngomongin bola juga sih. Saya suka kopi, saya suka nonton, ya belakangan lagi nonton drakor karena di masa-masa seperti ini, tapi nggak addicted ya, nonton drakornya yang genrenya action lah ya, seperti Vagabond, apalagi tuh kemarin istri ngajak nonton It's Okay Not to Be Okay ya, jadi saya agak up to date sedikit ya. Suka martabak telur ya, tidak suka dibohongi apalagi disakiti. Ya, kira-kira seperti itulah latar belakangnya. Oke, enough untuk perkenalan dirinya ya. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Sebelum saya mulai, boleh dong kita quick survey dulu ya. Menurut teman-teman Alkitab itu apa sih? Bisa kasih nggak di kolom chat? Saya mau buka dulu kolom chat ya. Kira-kira buat teman-teman Alkitab itu apa? Dan lalu, bagaimana kok bisa jadi Alkitab kayak gitu ya? Nah, saya pengen tahu juga pemahaman teman-teman di kolom chat, coba bisa kasih komen ya. Jadi kita menurut teman-teman Alkitab
Alkitab itu apa dan bagaimana sih Alkitab bisa jadi kayak gitu? Buku sejarah, Pastor. Oh, siap. Ada lagi? Yang lain apa? Sejarah, firman Tuhan, Pastor. Yes, ada lagi? Alkitab itu firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Wih, rohani sekali. Mantap, 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 mantap. Alkitab itu suara Tuhan yang dibukukan. Wih, ini pasti Victory Church nih, ya kan? Alkitab itu suara Tuhan yang dibukukan. Mantap, mantap, mantap. Bagus-bagus jawabannya. Ada sebuah sejarah dan fakta. Wih, deh. Cakep. Alkitab ini pengalaman. Bisa jadi Alkitab karena ada yang tulis seiringnya waktu. Wih, sejarah mengenai firman Tuhan dan mujizat oleh Tuhan. Atalia Pardede, Jovan Juan, perintah. Oke, good. Alkitab adalah kisah yang menceritakan tentang Tuhan pada mulanya menciptakan langit dan bumi berserta isinya dan tentang firman Tuhan yang mana Tuhan menyampaikan pekerjaannya melalui anak-anaknya dan hambanya. Wah, bagus, bagus, bagus. Semua yang sudah dan belum kejadian ada semua lengkap dan firman firman Tuhan. Wih, experience-nya Tuhan. Wih, wow. Oke, masih ada waktu 30 detik. Itu udah kayak penyiar radio ya, bacain komen satu-satu ya. Alkitab cerita sejarah tentang kisah para nabi. Wow, oke, 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 oke. Tentu aja yang menjawab saya berdoa biar jodohnya diperingan ya, ketemu dengan orang yang pas dan, dijauhkan dari pria-pria yang tidak bertanggung jawab dan wanita-wanita yang juga, semaunya sendiri ya, dijauhkan dari semuanya. Yang tidak menjawab Tuhan berkati aja ya, oke? Oke, Alkitab itu surat cinta dari Tuhan. Waduh, romantis sekali ya, good. Amin, 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 amin. Oke, amin aminnya. Oke, saya, lanjutkan ya teman-teman, thank you buat semua pendapatnya. Terima kasih, buat partisipasinya. Saya lanjutkan sedikit ya mengenai pembahasan kita pada malam hari ini di sisa waktu ini. Kenapa saya tanya ini penting? Karena untuk mendapatkan gambaran dan sedikit pemahaman teman-teman sendiri mengenai, Alkitab. Jadi saya akan bagi sharing saya 3 tahap sih, 3 part ya. Semoga semuanya bisa selesai, tapi kalau nggak selesai nanti kita stop aja di manapun di menit ke-40 gitu ya. Semoga bisa selesai, karena ini biasanya kalau di kelasnya kita tuh di Bible Talk biasanya sekitar 2 sesi atau 3 sesi untuk membahas ini, tapi saya ringkasin aja buat malam hari ini biar kita bisa dapat, gambaran besarnya dulu. Tentu saja saya nggak bisa membahas semuanya secara detail, ini gambaran besarnya supaya teman-teman, diberkati. Oke, amin ya. Jadi part yang pertama bagaimana kita memandang Alkitab. Nah, ini premisnya gini nih, prinsipnya gini teman-teman. Tuhan itu hanya bisa dipahami sejauh dia membuka diri untuk dipahami. Saya ulang ya. Tuhan itu hanya bisa dipahami sejauh dia membuka diri untuk dipahami, ya. Jadi ya sangat sulit dan sangat mustahil kalau kita bisa memahami Tuhan sepenuhnya. Ada yang bisa? Saya nggak bisa. Kita semua nggak bakal bisa ya. Jadi Tuhan hanya bisa dipahami sejauh dia membuka diri untuk dipahami. Sejatinya ya kita manusia nggak akan bisa ya memahami yang namanya Allah. Nah secara umum kita bisa memahami Tuhan lewat apa? Lewat alam semesta dan ciptaannya. Ya, sampai sini paham alam semesta dan ciptaannya. Siapa yang kalau pergi, oh ya, siapa yang tim gunung, siapa yang tim pantai? Saya tim gunung ya. Tim mountain, saya nggak suka panas gitu, soalnya saya takut hitam. Nanti produser saya marah. Wah, bercanda ya. Saya tim gunung ya, kalau ada teman-teman yang tim pantai, it's okay juga, pantai juga bagus. Tapi siapa yang kalau sedang berlibur ke gunung, lalu berkata gitu, Tuhan Yesus, gile, bagus banget, puji Tuhan, Tuhan itu ajaib, ciptaannya luar biasa. Betul nggak? Kita sering mensyukuri hal-hal seperti itu, ya kan? Atau kalau kita ke pantai, aduh pantainya bagus banget dan seterusnya. Jadi memang Tuhan bisa menyatakan dirinya lewat apa? Lewat ciptaannya. Apakah saya sesat? Oh tentu tidak. Ada dasar Alkitabnya. Teman-temannya di Mazmur 19 ayat 2 sampai 5, kalau mungkin teman-teman tidak menyadarinya dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Wah, jadi langit menceritakan kemuliaan Allah. Betul kan? Jadi Alkitab pun menyatakan ya, memang dari alam semesta ini kita bisa ketemu sebenarnya, bisa tanda kutip membaca
tentang siapakah Tuhan kita itu, gitu ya kan. Lalu dikatakan lagi di mana di Roma 1 ayat 19 sampai 20, oh tulisannya kecil ya betul kalau PPT ya, saya bacakan buat teman-teman deh ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Paulus pun menulis di kitab Roma ini bahwa ya orang-orang bisa mengenali bahwa ada Tuhan sebenarnya di muka bumi ini. Dari karyanya sejak dunia diciptakan, tidak mungkin orang dapat berdalih. Itu prinsip pertamanya tuh ya. Jadi kalau kita melihat ciptaan ini ada aja, berarti kita bisa ya meyakini bahwa Tuhan itu ada ya, dan Tuhan bisa dikenal lewat ciptaannya. Dari sini kita tahu alam semesta ini adalah akibat ya, dan ada penyebabnya. Maksudnya apa? Semua yang ada di sini berarti harus dibuat oleh pribadi tertentu dulu. Semua yang kita lihat ini pasti ada yang membuatnya, dan penyebab awalnya ya kita orang Kristen percaya ya adalah Tuhan, dan tidak boleh gini loh, prinsipnya kadang-kadang kalau orang yang ateis itu kan pokoknya enggak semuanya serba ada aja. Bagaimana mungkin dari barang-barang yang ada sekarang tiba-tiba mengadakan sesuatu yang lain? Itu tidak mungkin. Misal contoh, laptopnya teman-teman, handphonenya teman-teman tidak diciptakan oleh meja, bener nggak? Apakah meja mencipta laptop? Kan enggak, ya kan? Yang menciptakan laptop adalah pribadi yang lebih pintar, pasti. Pribadi yang secara nalar lebih punya kemampuan, gitu ya kan, untuk menciptakan satu barang yang namanya laptop. Jadi tidak terbantahkan sebenarnya kalau ilmuwan aja melihat manusia dengan DNA-nya yang begitu kompleks gitu ya, dengan otak manusia yang kalau dibedah katanya mau komputer sampai berapa tahun pun nggak bisa mendekati kepintaran bagaimana cara otak manusia bekerja. Para ilmuwan ini sepakat bahwa ada satu intellectual being ya yang lebih tinggi dibanding manusia yang menciptakan ini semua. Jadi tidak mungkin dari barang yang ada menciptakan sesuatu yang ada lagi. Justru karena dari yang tidak ada, maksudnya dari ada pencipta yang lebih tinggi intelektualnya yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Jadi kalau manusia membaca alam saja dengan baik dan membaca manusia sendiri, seharusnya pasti menyadari Tuhan itu ada, ya, itu ya. Tuhan itu ada. Nah, itu umumnya. Jadi kalau kita tahu Allah ada, next-nya di dalam Kristen sekarang ya. Kalau kita tahu Tuhan ada, dan next-nya sekarang sebagai orang Kristen, ini hebatnya loh. Kenapa saya harus mulai dari sini supaya kita bisa menaruh porsi pada Alkitab itu dengan tepat. Next-nya apa? Hebatnya di kita kekristenan adalah Tuhan memperkenalkan dirinya. Itu udah pewahyuan khusus tuh. Jadi secara umum orang kalau ngelihat alam pasti ada Tuhan. Masalahnya Tuhan tuh kayak apa? Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya yang kemudian dicatat, dan ini menjadi sumber yang kedua untuk mengenal Tuhan atau wahyu khusus, yaitu yang kita sebut dengan namanya Alkitab gitu. Jadi yang secara khusus Tuhan memperkenalkan dirinya yang kemudian dicatat lalu menjadi Alkitab atau firman Tuhan. Nah, ini untuk apa? Ya untuk menunjukkan hal-hal yang nggak kelihatan di ciptaan yang umum tadi gitu. Ciptaan yang umum tadi kan alam, alam nggak bisa ngomong lebih jauh ya, tapi di lewat Tuhan memperkenalkan dirinya, terus yang dicatat melalui Alkitab, kita bisa mengenal apa? Kita bisa mengenal karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan, tujuan Tuhan, nilai-nilainya Tuhan atau nilai kerajaan Allah, dan juga kedaulatannya Tuhan. Wih, gila ya. Kalau dipikir-pikir ini kan dalam sekali, gitu ya. Ini luar biasa dan ini tidak ditemukan kalau kita hanya baca sumber yang pertama ya. Jadi manusia hanya bisa tahu segala sesuatu tentang Tuhan kalau diberitahu oleh sang sumber itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, karena sumbernya sama, baik alam semesta dan pewahyuan khusus yang ditulis di Alkitab, sumbernya sama-sama dari Tuhan yang kita sembah, yaitu yang kita percayakan, Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus. Jadi saya yakin Alkitab dan sains tidak bertolak belakang. Nah, paham ya? Karena sumbernya sama, maka saya paham, maka kita bisa memahami Alkitab dan sains tidak bertolak belakang, tidak bertabrakan. Dua sumber ini masing-masing tapi ada tujuannya,
ya, ada tujuannya. Itu sebabnya Alkitab itu sangat berbeda dan sangat penting di dalam kehidupan manusia. Perbedaannya apa? Kalau kitab lain tuh cara kerjanya gini, berusaha memaknai hubungan antara manusia dan Tuhan dengan cara merenung gitu, mencari tahu tentang Tuhannya. Makanya ada yang masuk goa, bertapa, berusaha mencari wahyu dan lain-lain gitu ya. Itu sifatnya dari bawah ke atas. Ngerti maksud saya? Sifatnya dari bawah ke atas ya. Itu dari kitab-kitab lain, sifatnya dari bawah ke atas. Sementara teman-teman harus mensyukuri bahwa Alkitab kita ini luar biasa sekali. Tuhanlah, iman Kristen tuh bilang apa? Tuhan datang kepada manusia dan menyatakan dirinya. Kalau di perjanjian lama, kalau teman-teman baca, Tuhan menyatakan diri kepada Musa misalkan lewat semak yang terbakar. Betul nggak? Lalu di perjanjian lama Tuhan menyatakan diri atau berbicara langsung kepada bapak-bapak seperti Bapak Abraham, ya kan? Seperti kepada Nuh, ya kan? Tuhan menampakkan diri kepada berbagai tokoh di Alkitab, Tuhan menampakkan dirinya. Lalu pada puncaknya kedatangan Yesus sendiri sebagai manusia, Tuhan menyatakan dirinya, gitu, ya kan? Dan ini Tuhan datang kepada manusia dan menyatakan dirinya. Jadi tulisan kitab kita konsepnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Sampai titik ini aja saya tuh udah kagum-kagum deh, bener-bener ya. Cuman kita sih konsepnya bahwa Tuhan yang menghampiri manusia. Ih, amazing ya. Yang lain tuh manusia berusaha menggapai Tuhan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya, ini bagus banget gitu. Jadi sementara kitab kita luar biasa ya, Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, sampai hari ini saya percaya kita nggak akan bisa memahami Tuhan dengan sempurna ya. Kita hanya bisa mengenal Tuhan sejauh Dia membuka dirinya ya. Jadi kita ini dari mana? Dari atas ke bawah. Dan saya lanjutkan, kita juga tidak boleh melupakan satu fakta penting. Satu sisi tambahannya, kita tidak boleh melupakan satu fakta penting bahwa Alkitab juga merupakan tulisan manusia. Ya, dikunyah dulu sedikit ya. Bahwa Alkitab itu satu sisi juga apa? Tulisan manusia. Menurut saya bahkan lebih tepatnya gini loh, ini karya ilahi dan karya insani. Oh, bahasanya berat amat ya. Satu karya ilahi dan karya insani ya. Tadi Alkitab tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang spiritual aja. Maksudnya gini loh. Kenapa saya tulis gitu? Kalau hanya dipandang sebagai sesuatu yang spiritual, lu mau belajarnya gimana? Setiap orang beda-beda, pasti, gitu ya kan. Setiap orang beda-beda dan kayaknya spiritual sekali, hanya orang yang paling spiritual kayaknya jadi pengalaman spiritual orang beda-beda, jadi bukan hanya dipandang sebagai sesuatu yang spiritual aja, sehingga akibatnya nggak bisa dipelajarin Alkitab itu. Tapi Alkitab juga dipandang sebagai, tanda kutip, mahakarya sastra, karena ya kenapa saya bilang mahakarya sastra? Ya karena sudah ditulis oleh manusia. Semua yang ditulis manusia bisa kita kategorikan kan kategori sastra. Cuma saya tambahkan maha di depannya karena ini karya ilahi dan juga karya insani gitu. Kok bisa ngomong begitu? Karena di ayat berikutnya dikatakan juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Loh, jadi ini bukan pola pikir manusia sendiri, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ih, keren ya. Diilhami ya, diilhamkan Allah, ada kata kunci di situ ya. Jadi kalau nanti teman-teman bertanya, Alkitab lu itu gimana? Turun dari langit? Oh tidak, tidak turun dari langit. Ditulis oleh manusia tapi diilhami oleh Allah gitu. Karena ada beberapa orang yang percayanya tuh maksudnya kalau kitab yang benar tuh turun dari langit, ya kan? Apalagi kalau di kepercayaan yang lain turunnya di gua, yang bisa lihat dia doang, nggak ada saksi mata, ya gimana ceritanya ya? Itu, kayak saya misalkan saya ngaku, hari ini saya baru aja misalkan ketemu, Blackpink. Ada yang percaya saya ketemu Blackpink? Hmm? Barusan saya keluar statement loh, saya ketemu Blackpink, teman-teman nggak percaya gitu, saya habis ketemu Blackpink? Teman-teman pasti susah percaya, betul, kenapa? Nggak ada saksi mata. Nggak ada saksi-saksi lain atau saya nggak punya bukti konkret bahwa saya barusan foto dengan Blackpink, misalkan seperti gitu, ya kan? Nah, ini seperti itu. Jadi Alkitab kita itu natural sekali cara penciptaannya, dituliskan oleh manusia, diilhamkan oleh Allah, gitu ya. Bahkan lebih nyatanya lagi, kitab Lukas juga menulis demikian, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah
saksi mata, dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa, artinya kebangkitan Yesus nih ya, dan kehadiran Yesus di dunia, itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Memang Lukas tuh tabib ya, dokter, jadi dia menyusunnya dengan baik. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya jadi seperti itulah Alkitab kita, sudut pandang yang benarnya, gitu ya. Naturalnya seperti itu dan memang ditulis oleh orang-orang saksi mata dan juga diilhami oleh Roh Kudus tentang Yesus itu sendiri dan juga, hal-hal mengenai Tuhan, ya. Jadi saya simpulkan, konsep utamanya yang kita bahas pada malam hari ini adalah Alkitab itu mahakarya sastra yang diilhami oleh Roh Kudus, gitu. Mahakarya sastra yang diilhami oleh Roh Kudus ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, sekarang saya masuk ke part 2. Jadi saya itu fondasi pertama dulu, sekarang saya masuk ke part 2. Bahwa Alkitab itu kita anggap sebagai mahakarya sastra. Yes. Artinya apa? Artinya gini, begitu dituliskan, Alkitab itu kan hasil tulisan manusia ya, ini istilah aja. Karena hasil tulisan manusia, saya katakan karya sastra atau mahakarya sastra yang isinya adalah supernatural. Jadi Alkitab itu ditulis apa? Naturally supernatural. Naturalis supernatural, oke? Kita lanjutkan ya. Karena dituliskan oleh manusia di jangka waktu tertentu, di tempo waktu tertentu, saya mau nanya, Alkitab terbatas nggak? Jangan ragu-ragu jawabnya. Alkitab terbatas nggak? Ya, terbatas. Artinya terbatas tuh apa sih? Bukan kuasanya yang tak terbatas, kuasa Alkitab sih tak terbatas, tapi cakupan pembahasannya terbatas, ya. Di Alkitab kan nggak ada virus corona, betul nggak? Di Alkitab juga tidak menjelaskan secara detail, misalkan mengenai apa, mobil terbaru di abad 2000 sekian nih, nggak ada seperti itu kan. Kenapa? Karena skupnya ditulisnya pada zaman itu, yang orang masih naik onta, bukannya naik mobil. Jadi skupnya seperti gitu ya, dan lain-lain lah seperti itu. Jadi karena penulisannya terjadi di zaman tertentu, dengan kacamata orang zaman itu, ya terbatas sih, tapi prinsipnya kuasanya tak terbatas. Nah, gitu ya, prinsipnya dan kuasanya tak terbatas. Oke, saya lanjutkan aja biar nggak buang waktu. Jadi proses memahami Alkitab gimana? Alkitab itu ada pengirim pesan, ada penulis pesan, dan juga ada pembaca pesan asli, ya dong? Jadi pada di zaman itu ada pengirim pesannya siapa? Ya Tuhan lah dan Roh Kudus. Ya yang menulis siapa? Ya penulis pesan. Kalau perjanjian lama bisa nabi-nabi gitu ya kan, dengan segala keterbatasannya, ya ada yang katanya menulis kitab Nabi Yeremia, Yesaya dan lain-lain dan seterusnya. Lalu di zaman itu tentu saja ada pembaca pesan asli, betul nggak? Ada pembaca pesan asli, gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman pasti paham. Nah, kalau kita berkata bahwa Alkitab itu adalah karya sastra dan ditulis di zaman dulu, apakah Alkitab ada kesalahannya? Itu pertanyaan yang intriguing lagi tuh. Hah? Alkitab salah? Gila kalau kita bilang Alkitab salah bisa murtad kita. Alkitab ada kesalahannya nggak? Kalau saya pelajari dan apa yang kita pelajari sih, Alkitab ada kesalahannya, ada. Pastor Andre mulai sesat loh. Masa Alkitab ada kesalahannya? No, dengerin saya dulu ya. Jadi gini loh, ketika sebuah umat sudah ada dalam keadaan yang masif, kebutuhan teks kitab suci itu pasti muncul, betul nggak? Kalau udah ada umat yang masif, pasti kebutuhan teks kitab suci itu muncul, ya kan? Umat memerlukan salinan kopi dari kitab-kitab suci. Dan itu lumrah ya. Jadi kalau umatnya udah masif, butuh kitab suci yang bisa dibaca. Masalahnya, di zaman dulu belum ada mesin cetak kayak sekarang, belum ada mesin fotokopi kayak sekarang, nggak ada WA, foto, cepret, langsung bisa kirim kemana aja. Sehingga penggandaan dokumen dilakukan secara cepat dengan tertulis pada zaman dulu, gitu, secara manual, ditulis kembali dan disalin. Nah, jadi banyak menurut para teolog, Alkitab ada kesalahan, tapi kesalahannya minor lah, maksudnya minor bukan yang major ya, pesannya tetap sama, minornya seperti gini nih. Ya, ada bagian manuskrip yang bolong dan rusak. Memang kenyataannya begitu. Jadi kadang-kadang ada bagian yang itu, kadang-kadang orang jadi mungkin, "Ah, duh ini artinya apa ya?" Miring sedikit atau gimana, tapi tidak mengurangi makna secara keseluruhan sih. Jadi seperti itu ya gambarnya, seperti itu. Jadi ada bagian manuskrip yang bolong dan rusak sehingga agak
apa namanya, mengganggu dalam proses penerjemahan. Contoh lagi, kalau kita belajar lebih jauh, kesalahan penyalinan yang disebabkan karena ketidaksengajaan atau keterbatasan penyalin, gitu. Kayak contoh seperti ini, Hesrai orang Karmel, Pak Erai orang Arbi. Sementara di terjemahan lain, Hesro orang Karmel, Naarai bin Esbai. Beda kan? Gitu. Tapi ya minor lah, ya kan. Karena memang ada beberapa kesalahannya seperti itu, karena menyalinnya nggak gampang, ya seperti kita di zaman now, gitu ya kan, seperti itu. Lalu apalagi? Ada lagi yang ya kayak kurang spasi gitu ya. Perbedaan antara bahasa teks asli dengan bahasa terjemahan, ada kurang spasi. Contoh, kalau saya ngomong di bahasa Indonesia aja kata-kata kurang spasi kan nggak enak ya. Dirasakan sama dirasakan, beda loh, betul nggak? Dirasakan dengan dirasakan, beda. Ya itu sih kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi, nggak major, nggak mengurangi makna, tapi ya karena kita ngomong konteksnya seperti itu, ya sedikit kesalahannya di situ-situ aja sih. Jadi nggak masalah sih sama sekali. Nah, kita lanjutkan. Sampai sini saya berharap teman-teman mendapatkan berkat, udah setengah jalan nih kita nih, gitu ya. Dan saya ngomong nggak dari teori saya sendiri, ada landasannya. Ini ada daftar pustakanya ya, dari semua apa yang saya sampaikan sama teman-teman. Jadi supaya saya nggak dibilang sesat, ini semua daftar pustaka yang nggak penting juga buat teman-teman baca, tidak menambah kegantengan atau kecantikan atau tidak mengurangi teman-teman untuk menerima keselamatan, ya kan? Jadi ini nggak penting lah, kita skip aja langsung ya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang berikutnya. Bagaimana sih kita belajar memahami Alkitab itu sekarang? Nah, bagaimana kita belajar memahami Alkitab itu? Nah, yang lebih seru lagi, problem dalam kita membaca Alkitab adalah dimulai dari seni. Kebiasaan orang saat berurusan dengan Alkitab. Yang pertama, nggak pernah baca. Repot ini, udah susah. Kalau yang ini udah susah. Yang pertama, nggak pernah baca. Ya, yang kedua adalah bacanya ngasal. Pernah dengar ini nggak sih cerita, katanya kayak orang zaman dulu ya, saking spiritualnya, apalagi lagi patah hati gitu, misalkan baru putus dengan pacarnya ya, tiba-tiba dia bilang gini, "Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku baru diputusin ya Tuhan, Kau mengerti isi hatiku yang paling dalam. Sekarang Tuhan berbicaralah kepadaku. Aku akan membuka Alkitab, lalu aku akan tunjuk satu ayat. Kau pasti punya pesan buatku apa Tuhan?" Lalu dia buka Alkitabnya, buat dia tunjuk satu ayat. Begitu dia melek, ya ampun. Ayatnya tau nggak apa? Yudas gantung diri. Yudas gantung diri, bayangin aja. Kalau kita konteks baca Alkitabnya seperti itu, ya yang ada teman-teman jadi gila, gila kan kayak gitu kan. Begitu dibaca Yudas gantung diri, ya ampun itu namanya dia, lah oke deh karena firman Tuhan bilang Yudas gantung diri, dengan demikian aku mau akhiri hidupku karena firman Tuhan berkata aku harus gantung diri. Ya ini kan namanya nggak gitu konsepnya ya sebenarnya ya. Yang berikutnya yang saya pengen adalah kita baca dengan pemahaman ya. Jadi satu yang paling parah nggak pernah baca, kalau nggak pernah baca ya semoga bertobat ya. Yang berikutnya bacanya ngasal, yang berikutnya kita harus baca dengan pemahaman yang baik ya. Maksudnya gimana? Kayak gini. Ya. Problem-problem dalam paham kita belajar Alkitab. Yang pertama kita harus tahu dulu si penulis pesan menuliskan pesannya pada waktu itu untuk membaca pesan asli. Setuju nggak? Ya kan? Si penulis pesan, nulis pesannya untuk apa? Pembaca pesan asli. Kapankah pembaca pesan asli itu ada? Di tahun itu, di zaman itu. Jadi pesannya pasti dengan mudah dipahami dan bisa nyampe dengan gampang karena konteksnya sama ya. Misalkan kalau kita di zaman sekarang kita ngomong "Asyap", semuanya tahu ya, "Asyap" ya, nyambung. Nanti di angkatan anak saya, "Asyap", apaan tuh asyap gitu. Mungkin anak saya bingung gitu ntar, apaan itu asyap. Jadi dengan mudah itu pesannya nyampe di zamannya. Nah repotnya ya pesannya tadinya lurus nyampe dengan benar, kita kan pembaca modern di 2000, 3000 tahun, 4000 tahun kemudian, udah beda berapa abad, Alkitab itu nyampe di tangan kita, dan jadinya kita punya interpretasinya sendiri kadang-kadang, sehingga yang tadinya lurus, kusut kayak gitu tuh. Jadi seiring waktu dan cara mikirnya berbeda, jadi kusut carut-marut sehingga apa yang kita pahami jadinya nggak tepat, gitu. Yang kita pahami jadinya nggak tepat, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuat ini semakin menarik, kalau gitu Pastor Andre, yang perlu kita lihat apa sih supaya kita bisa memahami Alkitab dengan tepat, ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau mempelajari Alkitab dengan tepat, ya. Yang pertama, ya coba deh lihat sejarahnya. Apa yang berlaku di zaman itu,
gitu. Apa yang berlaku di zaman itu sih? Misalkan, di zaman itu kita mesti konteksnya contoh saya kemarin bikin khotbah mengenai Elia misalkan. Elia itu hidup di zaman Raja Ahab dan istrinya Isabel, betul? Raja Ahab dan istrinya Isabel ya, gitu. Raja Ahab dan istrinya Isabel. Kalau kita baca sekilas lalu, ya udah Ahab dan Isabel. Tapi gini loh, kita mesti ngerti konteks Elia hidup di zaman Raja Ahab dan Isabel, itu ada di Israel Utara. Setelah, zamannya Salomo, Israel kan pecah ya, ada Israel Utara dan ada Israel Selatan. Jadi Israel Utara tuh rajanya rajanya biadab semua gitu. Jadi Elia hidup dari zaman yang dia udah lihat dari dia kecil sampai dia besar, bahkan orang tuanya lihat dari kecil sampai sampai besar, semua raja-raja yang biadab gitu, ada di Israel Utara. Dan Elia harus berhadapan dengan Raja Ahab. Double trouble, istrinya juga Ratu Isabel, adalah yang membawa dewa Baal masuk ke Israel. Ih, double trouble itu. Jadi kalau kita memaknai seperti itu pada waktu kita baca kisah Elia, wih, gile bener. Ini bener-bener nggak gampang jadi Elia. Nah, contoh seperti itu ya, kita lihat konteks sejarahnya yang berlaku di zaman itu. Lalu lihat konteksnya. Lagi ngomongin apa sih perikop itu? Gitu, konteksnya. Gitu ya kan. Kalau konteksnya nggak ketemu, ya berarti kita nanti akan memahaminya dengan keliru. Nah, yang saya mau bahas yang ketiga sebenarnya. Ini baca bahasa Indonesia sih genre. Bahasa bahasa yang benar tuh orang biasa ngomongnya genre. Ada anak London School soalnya nih ya. Jadi saya mesti kelihatannya keren dikit ya. Genre ya, karena Fania kan di London School. Genre ya, bacanya begitu. Padahal kita bahasa Indonesia sih genre bacanya, tapi bacanya adalah genre ya. Genre itu apa sih? Kalau kita, bahas lebih jauh lagi, genre itu akan membuat kita lebih mantap loh pemahamannya ya, karena kita mengkategorikan sastra itu, gitu ya. Jadi kita berusaha melek sastra pada malam hari ini. Nah, kenapa ini penting? Saya mau agak ke sini di waktu yang, singkat ini. Jadi kemampuan kita untuk bisa bedain, jenis-jenis genre di Alkitab, itu akan menyingkapkan jadi gini loh, Alkitab juga bukunya kan banyak, betul nggak? Ya, bukunya kan banyak Alkitab itu. Ada dari kitabnya, Perjanjian Baru 27, Perjanjian Lama kalau saya nggak salah 36 ya, let's say kalau saya nggak salah, betul sih. Takutnya lupa-lupa juga nih, karena belum makan malam soalnya. Jadi ya seperti itu. Jadi Alkitab kan bukunya banyak dan kitab-kitab di Alkitab itu ditulis oleh tulisannya bentuknya beda-beda. Jadi genrenya beda-beda. Nah, kenapa kita perlu paham? Supaya kita ngerti pada waktu kita berhadapan dengan kitab tertentu, what we expect and what we not to expect gitu. What we expect and what we not to expect ya. Karena saya yakin loh, saya yakin ya semua yang di sini kan luar biasa banget nih. Kita semua baca Alkitab bukan buat informasi, tapi juga untuk transformasi. Betul? Kita baca Alkitab bukan buat informasi, tapi baca untuk transformasi. Sehingga kalau bisa tuh sarinya kita dapat gitu loh. Sarinya kita dapat, apa yang kita pengen ketemu, kita ketemu gitu. Jadi kita mau bacanya dengan benar. Nah, sekarang saya buat lebih aplikatif aja ya. Sebenarnya kita semua berjumpa dengan genre nih, dari jenis literatur yang kita udah baca sehari-hari. Bayangin hari ini, teman-teman membaca beberapa, tulisan-tulisan seperti gini ya, saya tes dulu nih ya. Genre, genre ya, pokoknya genre ya. Coba bedakan kalimat berikut. Kalimat satu bunyinya begini, "Kepada yang terhormat Bapak Angga di tempat, perihal titik titik titik, dengan ini kami mengundang Bapak titik 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 bla 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 bla." Dari kalimat satu teman-teman tahu nggak itu jenisnya apa? Undangan, betul sekali. Betul 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 betul, kalimat satu tuh genrenya undangan. Tuh paham? Jadi pada waktu kita membaca undangan, apakah setiap perkataan undangan itu kita anggap sebagai janji? Enggak kan? Tentu saja enggak, ya itu undangan soalnya. Nah, kalimat kedua, ini kalau kita baca koran misalkan ya, koran kan tajuknya banyak. Hari ini harga minyak terjun bebas, sehingga mengakibatkan harga per liter lebih murah. Nah, itu berita apa kira-kira? Tajuknya, kalau kita baca koran ya. Kategori berita apa? Apakah itu kategori berita gosip? Enggak, itu fakta, betul nggak? Fakta dan bicara soal apa? Bener, ada yang bales, berita ekonomi, gitu. Nah, berikutnya lagi, kalimat ketiga, meriam London mengganas, menaklukkan setan merah dengan sangat telak. Kalau kita mengambil itu secara letterlock, ya benar ya berita bola ya. Kalau itu sebenarnya yang ngerti bola pasti ngerti yang saya maksud. Kalau kita mengambilnya secara letterlock gitu, kita kan bingung, hah, London punya meriam? Gile kali.
luar biasa ini. Bahkan menaklukkan Setan Merah. Wah, di London muncul setan ini di Indonesia ini enggak ini luar biasa Inggris ini, setan ini munculnya di Inggris nih. Nah, kita kalau ngerti genre-nya, kita ngerti what to expect and what we not to expect. Kira-kira gitu. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi teman-teman tuh barusan saya praktek, saya coba tanya, teman-teman nggak ada yang ngajarin, cuman teman-teman tiba-tiba tahu tuh jenis sastranya apa. Kalau kita baca koran, kita ngerti jenis tajuknya apa. Tapi ini yang saya takut, jangan-jangan kita lebih pinter baca koran daripada pinter baca Alkitab. Repot. Jangan sampai seperti itu. Jadi melek sastra ini kalau di berita bisa, di Alkitab juga kita harusnya melek sastra ini. Itu sebabnya membangun core konsep seperti ini penting. Makanya saya bilang si Victory Church keren banget. Jarang gereja ya mau belajar kayak gini-gini. Jarang gereja dimanapun bahkan diajarkan kayak gini. Dan hari ini kita belajar seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya saudara lebih ngerti genre ini dan ngerti konsepnya ya. Jadi gini, konsep genre itu seperti apa sih? Kenapa kita penting sih di sini? Mungkin ada yang berargumen, udahlah pastor yang namanya baca Alkitab ya biasa aja lah. Alkitab kan penuh kuasa, pasti saya yakin deh Tuhan wahyukan segala sesuatunya. Nggak perlulah genre-genre seperti gitu. Loh ini bahaya loh. Berarti kita egois, kita bisa tersesat karena pikiran kita yang sempit dan kita malas cari tahu tuh sejarahnya, konteksnya dan lain-lain jadi kacau. Dengan kata lain kacamata gue paling bener gitu. Padahal jangan-jangan apa yang kita baca, yang kita maksudkan tidak sesuai dengan tujuan si penulis. Ngerinya kan gitu kan. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab kan penulis punya tujuan nulisnya. Jangan-jangan kita nggak sesuai dengan tujuan si penulis. Gitu, itu ngerinya. Jadi, dan saya bertanya sih, Tuhan kenapa ya Tuhan pakai tulisan gitu untuk menyatakan menyatakan dirinya. Kenapa Tuhan pakai genre? Tuhan pilih ada di Alkitab. Saya yakin dan percaya dia berusaha berkomunikasi dengan kita lewat genre ini yang nggak lekang waktu karena bumi itu penuh dengan keragaman. Dan kita nggak kaget kok sebenarnya dengan genre ini ya. Kalau teman-teman bilang genre itu susah, siapa bilang? Yang langganan ini pasti tahu ini. Yang langganan ini. Nih, siapa yang langganan ini? Ada? Saya rasa kita semua kalau generasi milenial langganan ini kita tahu lah ya. Ada pasti seperti begini, ya kan? Ini di sini kan ada genre-nya, hip hop. Kalau teman-teman lagi pengen belajar, ya mungkin juga ada bisa sih yang belajar dengan lagu hip hop gitu ya. Yoi sambil goyang mamen, ya kan? Lalu pelajaran masuk bisa. Kalau saya sih biasanya kalau dilihat dari wajah saya kan orangnya agak serius gini gitu ya kan. Saya kalau belajar tuh pasti dengan demennya ya lagu-lagu yang piano-piano jazzy-jazzy sambil minum kopi di kafe gitu ya kan. Pasti dengernya yang seperti itu, yang fokus lah genrenya. Nggak mungkin saya dengernya lagu Metallica ya jejet 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 jejet. Wah, puyeng itu pasti kalau lagi belajar kalau saya. Tapi ada orang tertentu yang denger lagu-lagunya yang cadas gitu ya, tapi bisa belajar juga ada ya. Kalau saya sih seperti itu. Atau kalau teman-teman langganan yang ini teman-teman tahu juga kok soal genre. Pasti tahu, ya kan? Ada yang ya jangan berharap kalau nontonnya yang apa kayak tuh yang di situ kayak film yang matanya zombinya kayak udah keluar jangan berharap ketawa dong. Itu kan bukan film komedi, itu kan film horor. Sebaiknya kalau kita nonton film komedi jangan berharap horor gitu. Nah, seperti itu loh pentingnya. Jadi supaya kita bisa memahami lebih jauh lagi tentang apa yang Alkitab mau nyatakan sama kita. Sampai sini saya berharap teman-teman udah dapat gambaran yang baru ya. Dan sekali lagi teori saya ini bukan teori baru sebenarnya, tapi kita jarang disadarkan. Ini sebenarnya udah umum kok ya. Jadi ada Bible Society di seluruh dunia dan New Zealand Bible Society merapikannya seperti begini. Nih, nanti kalau teman-teman mau saya bisa kirim filenya. Jadi Alkitab itu juga mengandung genre, kurang lebih ada 8 gitu ya. Ada historical naratif, ada yang law, bentuknya hukum, ada yang prophecy, nubuatan, ada yang poetry and songs gitu ya kan, puisi dan lagu, ada yang wisdom seperti Amsal, ya Ayub, Pengkhotbah, ya kan wisdom literatur, ada yang gospel, gospel tuh maksudnya Injil ya kabar baik gitu ya. Gospel atau Injil kabar baik ini pun juga ada yang percaya seperti kayak biografi kuno ya karena yang dibahas di Injil 4 yang pertama itu adalah tentang Yesus, betul nggak? Seperti kayak biografi kuno ya. Ya, yang berikutnya adalah letter, surat-surat ya. Surat-surat penggembalaan ya yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat yang dirintisnya gitu. Jadi ini sumbernya dari mana? United Bible Society di New Zealand yang merapikan ini semua. Ya jadinya jadi yang saya omong ini sebenarnya bukan barang baru,
tapi mungkin teman-teman baru menyadarinya. Nah, kepentingan saya ngomong ini semua sebenarnya kalau kita menyadari seperti gini, nanti kita langsung ke prakteknya aja ya secara sederhana. Sebenarnya buat apa? Supaya teman-teman kayak gini loh, saya umpamakan, teman-teman punya seperangkat pisau seperti begini. Jadi pada saat teman-teman membaca Alkitab, misalkan kitab kitab di Alkitab yang contohnya kayak tadi narasi gitu ya, anggaplah daging, ya teman-teman pakainya pisau yang kotak itu dong kalau urusannya sama daging, bener nggak? Kalau teman-teman berhadapan dengan misalkan puisi, ya puisi kalau saya lambangkan buah, ya pakainya pisau buah dong untuk membedahnya, untuk mempelajarinya, gitu. Jadi ini memberikan kita set yang lengkap untuk mempelajari ini semua, gitu ya. Nah, jadi ini penting untuk kita pelajari. Jadi dengan genre bukannya kita buat susah, justru membuat segala sesuatunya makin jelas. Bayangkan kalau kita misalkan sebagai pelayan atau pembaca Alkitab dengan membaca dengan cara kita sendiri, bahkan banyak pengkhotbah di luar sana yang bilang begini kan, "Saya dengar Tuhan berbicara." Wih, itu serba privatize dan juga individualize, maksudnya tafsirannya, bermacam-macam, Tuhan bicara sama saya dapat, pewahyuan dan lain-lain. Ya saya nggak pengen maksudnya melawan seperti itu, tapi, gini pendapat saya ya, kadang-kadang pewahyuan seperti gitu kelihatannya keren, tapi kalau sampai itu outside the real idea, outside menjadi di luar dari genre-nya yang seperti apa, ini pendapat pribadi, pemahaman pribadi, tapi sampai melenceng ke mana-mana, ya susah, nggak ketemu, gitu. Jadi common ground-nya tuh apa, gitu. Jadi seharusnya sesudah saudara baca ini, saudara selidiki Alkitab dengan baik-baik, dibingkai dengan genre yang baik, harusnya kan top banget, gitu. Jadi dengan kita ngerti ini, seperti kita dikasih satu set pisau ini untuk melakukannya, gitu ya, untuk bisa mempelajari Alkitab dengan lebih baik lagi. Saya kasih contoh aja ya, bagaimana kalau kita berurusan dengan kisah-kisah narasi misalkan gitu ya. Contoh dulu ya. Jadi dengan genre ini kita interpretasinya pasti tepat ya. Interpretasinya lebih tepat dan ayat dulu baru ide kita. Apalagi teman-teman yang udah mulai berkhotbah, udah mulai sharing-sharing ya. Kebanyakan pembicara pemula ide dulu gitu. Aku pengen bahas soal jujur nih. Jujur, ya buka konkordasi jujur di Alkitab. Ide dulu, orang yang jujur itu pasti nggak disenengin orang ya. Udah gue tulis lah, orang yang jujur tidak disenengin orang. Oke kita buka cari ayatnya yuk, baru cari ayatnya. Nyambung-nyambung kalau genrenya bener, kalau enggak teman-teman tahu itu. Ya kan? Jadi kalau dengan ada seperti gini berarti interpretasi kita akan tepat, ayat dulu baru ide kita, bahkan ide kita mendukung ayat, bukannya ayat mendukung ide kita. Hello Bambang, yang lebih tinggi kan itu firman Tuhan dibanding pendapat kita ya. Kan gitu kan? Jadi jangan sampai kita terbalik nih. Bahkan nanti akibatnya jadi apa? Cocok logi namanya tuh bahasa saya bilangnya. Cucok, ya cucok logi. Jadinya kita cocok-cocokin semuanya, main asal nemplok. Hah, puyeng begini gitu. Nah, oke, contoh lah. Contoh misalkan kalau kita berhadapan dengan cerita di Alkitab Simpson misalkan ya. Simpson itu bentuknya apa coba? Kalau sekarang kita udah ngerti gini. Narasi. Udah saya langsung aja karena waktu ya. Narasi atau cerita-cerita di zaman kuno. Nah, kalau kita belajar narasi, pisau bedahnya di gini. Tokoh-tokoh yang ada di situ siapa? Simpson, satu pasti dong. Dua, Delila, ya kan? Tiga, ada siapa lagi? Orang Filistin. Empat, orang tuanya Simpson. Kalau teman-teman mau mundur lagi sedikit tentang latar belakang, kenapa Simpson rambutnya nggak boleh dicukur? Apakah dia FC atau gimana? Kan bukan. Jadi seperti itu mundur lagi sedikit, lihat belakang-belakang sejarahnya. Jadi di situ ada Simpson, ada Delila, ada orang Filistin. Nah itu tokoh-tokohnya apa? Setiap tokoh ini menggambarkan apa sih? Respon tokoh ini Simpson responnya apa? Delila responnya apa? Orang-orang Filistin, orang-orang Israel di zaman itu responnya seperti apa? Dan yang paling penting, di situ Tuhan ngapain? Gitu. Apa yang Tuhan lakukan di cerita itu? Nah, ketemu kan? Karena itu narasi. Jadi tokoh utama siapa, tokoh-tokoh pendukung siapa, respon-responnya seperti apa, ya kan? Lalu Tuhan di situ ngapain, cara kerja Tuhan gimana, lalu baru ditarik ke sini. Dengan demikian prinsipnya adalah poin satu 2 3 4 ini yang saya dapat. Ih, keren. Kan gitu, bener nggak sih? Ya kan? Nah contoh, yang lain lagi, misalkan surat ya, genrenya adalah surat. Kalau surat itu gampang kok ya. Kalau surat itu misalkan, kalau kita baca surat, yang kita lihat pertama apanya dulu? Ya kalau kita baca surat, ya kan? Misalkan, Fania, kepada saudara Fania,
datang pakai baju batik ya, jam sekian, tanggal sekian. Ya pasti nanya dong, "Ngapain gue pakai baju batik datang tanggal sekian, jam sekian?" Dilihat dulu, ini acara apa sih ini, betul nggak? Perihal apa sih? Oh, ada perihalnya kan, perihal, oh undangan ulang tahun ke-20 sekian dari temennya, dress code batik, oh undangan ulang tahun, ketemu tuh perihalnya. Dari perihal ini baru kita gali sekitar-sekitarnya gitu. Seperti saya bilang ya, kita nggak bisa mencakup semua ini, saya kasih gambaran besar-besarnya aja gitu ya kan. Dan kalau baca surat kita mesti ngerti si penulis tuh punya intensi apa sih. Kalau si penulis, si pengirim pesan bilang, eee, "Aku menulis tentang aku," berarti kita tahu surat itu genrenya adalah kesaksian, ya dong? Karena banyak akunya. Kalau dia tulis sebaliknya, "Kamu," mungkin perihal surat itu adalah teguran, betul nggak? Kira-kira gitu. Ya nantilah ya ditanya jawab bisa kita bahas lebih jauh atau nanti next kita siapa tahu sekali lagi ketemu di sini, di waktu-waktu berikutnya, kita bisa bahas lebih jauh lagi gitu ya. Oke, contoh-contoh terakhir sebelum tanya jawab. Nah ini nih, siapa yang memahami kitab Kejadian seperti gini? Kejadian 1 ayat 3 sampai 27 nanti baca di rumah ya, gitu. Day one, saya usahakan aja sih, jadilah terang, ya. Day two, jadilah cakrawala. Day three, jadilah laut dan darat, lalu ada tumbuhan-tumbuhan berbuah. Day four, benda-benda penerang di langit. Day five, binatang di laut dan binatang di udara. Day six, manusia. Kita memahaminya kayak begini, betul nggak? Orang yang kritis pasti nanya begini nih. Nanti teman-teman coba ya kronologisin, baca di rumah di Alkitab, Kejadian 1 ayat 3 sampai 27. Begini bentuknya. Kalau yang kita pahami secara umumnya gitu. Nah, orang yang kritis pasti berpikir, day 3, lu lihat ya day 3 ya, jadilah laut dan darat, lalu ada tumbuh-tumbuhan berbuah. Tumbuh-tumbuhan bisa berbuah, itu butuh apa? Matahari, betul nggak? Sementara day 4, benda-benda penerang baru dibuat di langit. Bagaimana bisa tumbuhan berbuah, nggak ada mataharinya? Kadang-kadang kalau saya ketemu orang-orang yang agak kritis ditanya begini sih. Nah, kita lupa memaknai bahwa genre Alkitab di kitab suci ini, di kitab Kejadian 1 ini salah satunya juga adalah narasi yang poetik, yang sifatnya itu lebih puitis, nggak percaya? Mungkin Fania bisa open mic, bisa nggak? Coba bacain saya di Kejadian 1 ayat 3, bisa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mhm, Allah terus? melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Hmm, terus? Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Mhm, Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah mhm. hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Pagi. Ya teman-teman sambil dibuka juga yang lainnya ya. Coba Fania turun lagi beberapa ayat di bawahnya, ada pengulangan lagi nggak? Jadilah petang dan jadilah pagi. Ada, di ayat 8. Muncul lagi ya. Iya, Jadilah petang dan jadilah pagi. pagi. Muncul lagi, betul? Gitu. Ada pengulangan lagi nggak? Jadilah petang dan jadilah pagi. Ada lagi. Ngulang terus kan? Ini apa ini? Iya, Ini barang apa? Kalau saya bilang tuh ini barang apa? Gitu. Ini barang apa ini? Ini kan kita perlu tahu ya. Ya kan, ini barang apa? Nah ini kan sebenarnya kayak narasi puisi ya. Kayak diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Jadi sederhananya adalah, gimana kalau bentuknya nggak sequel kayak begini? Sebenarnya itu konsep berpikirnya orang zaman itu kayak gini. Nih, satu, tiga, jadi satu ketemunya gini loh, satu, duanya tuh benda penerang, jadi cakrawala, baru makhluk-makhluk udara di laut, jadi laut dan darat baru selesai semua, baru manusia. Gitu guys. Paham nggak maksudnya? Jadi bukan kayak sequence seperti begitu, karena ini bentuknya puitik, poetik gitu ya. Jadi kita baru ngerti nih sekarang, oh gitu toh cara membacanya gitu. Ini saya salah ya, satu 2 3-nya bukan begini, harusnya satu ketemu 4 3 ketemu 5 5 3 ketemu satu ketemu satu 2 3 1 ketemu 4 2 ketemu 5 3 ketemu 6 harusnya, gitu. Jadi bacanya nggak literal kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang saya pengen ngomong lebih jauh detailnya adalah jangan sampai kita itu gini gini ya, kita ini hidup di generasi yang relatif loh, yang punya pemahaman tuh relativism. Maksudnya apa yang benar menurut lo, ya menurut lo benar. Apa yang benar menurut gue, ya menurut gue benar. No, nggak kayak gitu. Kita tuh harus punya sebagai orang Kristen pegangannya solid truth, yaitu kebenaran firman Tuhan sendiri, yaitu Alkitab itu sendiri. Jadi janganlah kita hidup bilang relatif gitu. Ya biarin deh yang relatif, dulu lu relatif, dulu gua relatif, jadi nggak ada yang bener, nggak, Alkitab itu yang paling benar. Terakhir yang saya mau share screen satu kali lagi aja sebelum saya tutup nih, ini sih
dalam konteks cocok logi tadi karena orang berpikir semuanya relatif, bahkan yang mengerikannya ya teman-teman, Alkitab itu pun bisa dijadiin, untuk mencari relativismenya dia sendiri. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Tadi nggak sempat keburu ke sini karena waktu. Nih, kaum ini mencocok logikan ayat ini. Daud cinta Jonathan kata Alkitab ada kok yang katanya meng-approve apa yang kita lakukan di 2 Samuel 1 ayat 26. "Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, kau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan." Oh my God. Coba bayangin nih, kaum-kaum relativisme tuh udah sampai masuk begini, gitu, udah sampai masuk begini. Dan ini mengerikan sekali, lagi-lagi karena apa? Karena ya tadi, idenya ada, baru cari ayat-ayatnya gitu. Padahal nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi hopefully dari sesi yang sederhana pada malam hari ini teman-teman lebih interested lagi untuk memperdalam firman Tuhan, karena waktu kita terbatas gitu ya kan. Tapi saya berharap sih, bersama Victory Church teman-teman semakin mencintai Tuhan, semakin memperdalam kebenaran firman Tuhan, dan semakin berdampak buat generasi muda. Itu aja pesannya. Oke, kita berdoa yuk. Semua teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Saat ini aku melihat di depanku satu generasi muda yang begitu luar biasa Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengurapi mereka seiring mereka mau serius berjalan mengiring Tuhan dalam kehidupannya. Karena generasi ini Tuhan sangat butuh inspirasi dan biarlah mereka bisa menjadi inspirasi-inspirasi muda kemanapun mereka berada. Nama Tuhan dimuliakan, mereka mau berdiri untuk generasi ini. Dan aku berdoa Tuhan semakin hari mereka semakin mencintai kebenaran-Mu dan menjadikannya kompas dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu melihat sudah hampir 1 tahun webinar di Victory Youth and Teen Sendiri berjalan. Tuhan, Kau berkati semua pengurus dari awal sampai dengan detik ini. Penyertaan Tuhan sudah begitu luar biasa atas apa yang mereka lakukan. Berikan kreativitas lebih lagi, di kesempatan lain lagi, untuk hal-hal yang lebih dahsyat lagi yang akan mereka lakukan. Aku juga berdoa buat Kak Doni dan Kak Sandy sebagai gembala di Victory Church. Tuhan, mari Kau pakai mereka juga dengan luar biasa, sehingga bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang lagi. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bahasa hamba-Mu terbatas, tapi biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dan jadi rema buat kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin.